Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi mustanna bi sunnatihi ila yaumil. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Mi'rab Gundul dan juga Durusul Lughah. Kita sudah sampai di pembahasan materi yang ketiga ya, tentang isim dhamir dan isim zahir. Dhamir itu sebagaimana yang kita pelajari ya, ada 7 macam. Ya, dhamir rafa munfasil, ya dhamir nasab munfasil, jar mutasil ya, dengan isim, dengan huruf, nasab mutasil dengan huruf dan dengan fiil. Yang satu lagi tidak, karena itu terkait dengan fiil ya, nanti di dalam pembahasan fiil akan dikaji lebih dalam lagi ya, bersama dengan fiilnya, yaitu yang dhamir rafa mutasil dengan fiil. Nah, insyaallah kita akan bahas latihannya ya, ada 10. Yang pertama, kalian adalah Muhammad. Berarti apa jawabannya? Jawabannya apa? Ya, ya antum. Antum Muhammaduna ya. Kalian adalah Muhammad. Karena kalian laki-laki ya, menggunakan antum. Ya. Kemudian Muhammaduna. Nah, karena antumnya banyak ya, jamak, sehingga Muhammadnya juga harus dengan bentuk jamak banyak, yaitu ditambah dengan waw nun. Ya, kalian adalah Muhammad. Ya, jadi di dalam menghubungkan antara isim dhamir dan isim zahir ya, harus ada kesesuaian. Ya, baik dari segi mudzakkar muannasnya ya, ataupun dari segi mufrad, musanna dan jamaknya. Ya. Betul semua jawabannya? Ada yang salah? Alhamdulillah ya, sudah betul semua. Antum Muhammaduna. Yang kedua, kami 2 orang adalah Fatimah. Nah, nahnu ya, kami nahnu. Nahnu itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa 2 orang ya, atau jadi bisa untuk musanna atau jamak. Nahnu itu. Lalu 2 orang Fatimah ya, maka karena dia untuk 2 orang, Fatimahnya harus ditambah alif dan nun. Ya. Nahnu
Nahnu Fatimatani. Ya betul semua. Kemudian nomor 3 ya, dia ilmu berarti banyak. Hiya, nah pakai hiya, jawabannya pakai hiya. Hiya ulumun. Ya, kenapa pakai hiya? Karena jamaknya adalah jamak yang tidak berakal, ghair akil. Jadi kalau jamak yang ghair akil, tidak berakal, ya tidak boleh pakai hum atau hunna, karena hum hunna itu untuk yang berakal. Ya, sehingga kita menggunakan hiya ulumun. Nomor 4 apa? Engkau adalah Rasulullah. Anta Rasulullah. Ya, karena anta ya untuk laki-laki satu orang. Rasulullah. Dua kebahagiaan. Nah, kalau yang berikutnya ini tidak menghubungkan antara zahir dan domir ya. Dua kebahagiaan, berarti dua kebahagiaan apa? Ya, ini bentuk musanna, ya, bentuk musanna. Ya, bisa ditambah apa? Alif nun atau ya nun. Bisa sa'adatani atau sa'adataini. Dua kebahagiaan. Hanya kepada dia. Iyahu. Iyahu. Hanya kepada dia. Iyahu. Ya, karena dengan iya itu kan menunjukkan domirnya adalah domir apa? Kalau ditambah iya, nama domirnya domir apa? Domir nasab munfasil. Jadi dia biasanya didahulukan ya, walaupun tidak harus didahulukan. Ya, tidak harus, bisa juga diakhirkan. Ya. Itu biasanya didahulukan, misalnya iyyaka na'budu. Nah, dari didahulukan itulah muncul makna hanya ya, hanya kepada dia, karena untuk penghususan. Tapi kalau tidak didahulukan sebetulnya tidak mengandung makna hanya. Ya, hanya dia saja, dia seorang laki-laki. Nah, kalau di sini maksudnya Allah ya, hanya kepada dia, hanya kepada Allah. Rumah mereka perempuan. Baitu hunna. Dia telah menolong saya. Nasoroni. Buku saya ya. Dari kamu dua orang laki-laki. Min kuma ya, karena kamu bukan dia.
Ya, betul semua. Coba yang betul semua angkat tangan. Betul semua. Cuma 2 orang. 3. Yang betul semua 3 orang. Salah satu Pak. Salah 1. Salah 2. Salah 3. Salah 4. Belum ngerjain. Belum ngerjain ya. Yang salahnya di mana? Yang kesalahannya? Oh, yang 9 Bapak jawabnya apa? Oh, yang 8. 9 buku saya. 8. Huwa Nasoroni. Tapi boleh Pak, jawabannya betul. Bisa. Jadi Nasoroni bisa juga ditambah huwanya boleh. Artinya sama. Huwa Nasoroni boleh. Jadi disebutkan huwanya dulu, lalu Nasoro. Karena di dalam Nasoro juga ada huwa juga. Tidak apa-apa, berarti dia kembali ke huwa yang sebelumnya. Boleh huwa Nasoroni, boleh Nasoroni. Yang lain apa kesalahannya? Bedanya min sama an penggunaan. Oh. Jawabannya pakai an. Boleh juga apa-apa. Gak apa-apa. Karena artinya sama. Min kuma an kuma. Nanti lebih jauhnya nanti di pembahasan tentang huruf dia si jauh. Kita ambilnya yang samanya aja dulu. Min kuma an kuma. Boleh dibetulkan saja kalau ada an. Yang lainnya salahnya apa? Siapa tahu benar gitu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Insyaallah bisa dipahami ya tentang domir yang dan zohir ini. Jadi penting untuk dipahami terlebih dahulu tentang domir ya. Karena ketika kita membahas pembahasan berikutnya, pembahasan fi'il ya, pembahasan tasrif, itu pasti akan terbawa lagi tentang domir ini. Ya, sehingga dia harus dipahami lebih dulu tentang domir-domir kata ganti ini. Karena berikutnya itu pembahasan tentang tasrif. Ya, jadi sebagaimana yang kita tahu dalam buku ini ya, tahapannya, langkah-langkahnya adalah pertama kita mengenal satu bentuk kata dulu ya. Setiap kata kita bisa mengenalinya. Apakah dia isim, fi'il atau huruf. Lalu apakah jamid atau mustaq. Ya, jamid itu artinya apa? Yang tidak dibentuk tidak diambil dari kata yang lain, berdiri sendiri dan tidak ada pecahan-pecahannya. Ya, kalau mustaq sebaliknya diambil dari kata yang lain. Kita dari mana kita membedakan jamid dan mustaq? Ya, jamid itu kan tidak memiliki unsur kata kerja ya. Jadi dia kata benda ya, tidak memiliki unsur kata kerja. Misalnya pulpen ya, kolamun. Ya, jidarun misalnya. Atau benda-benda langit misalnya alam semesta ya, syamsun, ardun. Itu kan tidak ada kata kerjanya. Sehingga dia jamid. Nah, lebih jauh lagi kita akan memahami perbedaan antara jamid dan mustaq ketika kita mempelajari ilmu tasrif. Ya, karena dengan ilmu tasrif kita akan mempelajari pola-pola kata. Ya, setiap bentuk-bentuk kata ya disebutnya wazan ya, pola atau wazan kata itu seperti apa saja pola-polanya. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan pola-pola ini, ya, ketika kita menemukan suatu kata, ya kita akan telusuri ini polanya apa kata ini. Nah, ketika kata tersebut
kita dapatkan polanya dalam ilmu tasrif, ya berarti dia mushtaq. Ya, ketika tidak ada polanya, kita telusuri dalam ilmu tasrif polanya apa yang nggak ada, ya berarti jamin. Nah, jadi lebih jauhnya kita akan bisa membedakan mana yang jamid dan mana yang mushtaq, yaitu dengan ilmu tasrif. Ya, selain dari ilmu mufradat ya yang harus terus bertambah ya, pembendaharaan kosakatanya, karena itu sangat membantu mengenali suatu kata. Ya, nah pola-pola ini secara dasarnya sudah semua dituliskan ya di dalam buku ini, dan sebetulnya saya banyak mengacunya kepada kitab tasrif ya yang ditulis oleh Hasan. Ya. Walaupun ada sedikit perbedaan dalam penyusunan ya bab-babnya itu dengan yang lain. Ya. Tapi intinya sama ya. Kaidah-kaidahnya sama. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, tasriful usul, tasrif usul. Tasrif usul ini maksudnya pecahan dasar, ya, pecahan kata mushtaq ya, dasar ya dalam ilmu tasrif. Nah, jadi tasrif, makna tasrif sudah kita pelajari ya sebelumnya. Tasrif itu apa? Ilmun biusulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimah allati laysat bi'irabin. Ilmu tentang dasar-dasar yang diketahui dengannya keadaan bentuk-bentuk kata, abniyatil kalimah, ya, bentuk-bentuk kata, ya, atau dalam bahasa lain dia perubahan ya dari satu kata ya berubah kepada kata-kata yang lain, ya. Nah, nanti dari kata-kata itu kita akan mengetahui melalui ilmu tasrif mana huruf-huruf yang asli, mana huruf-huruf yang tambahan. Ya. Kata mushtaq tidak dibahas dari masdarnya, tetapi dari fiil, kosakata pertama yang dilahirkannya. Ya, jadi sebagaimana yang sebelumnya kita pelajari, bahwa sumber kata mushtaq itu dari apa? Dari masdar. Masdar itu artinya sumber. Ya. Misalnya ilmun, dari ilmun lahir kata alima. Dorbun, doroba. Ya. Goslun, gosala. Gitu. Jadi dari masdar lahir kata-kata yang lain. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama ya, ulama nahwu. Sebetulnya yang menjadi asal itu apa? Apakah masdar ataukah fiil? Ya, ataukah fiil madhi maklumnya? Ya, para ulama Basrah menganggap yang dasar itu adalah masdar. Sedangkan para ulama Kufah menyebut ya, asalnya adalah fiil. Ya. Dan tentu yang kita kuatkan adalah para ulama Basrah masdar, karena ulama Basrah itu adalah ulama yang di tangan mereka menjadi matang ilmu nahwu dan ilmu tasrif ini, karena sangat kuat kaidah-kaidah yang mereka letakkan. Ya. Nah, tetapi akan kita bahas dalam ilmu tasrif ini dari fiilnya, dari fiil yang pertama dilahirkan, itu fiil madhi ma'lum. Ya. Kenapa? Karena dari fiil madhi ma'lumnya akan diketahui huruf aslinya, bentuk awal ya, polanya ya, pola awalnya. Nah, suatu fiil itu terbentuk dari 3 huruf atau 4 huruf dasar. Yang huruf dasarnya 3 disebut sulasi.
Dan yang huruf dasar yang 4 disebut rubai. Ya, dalam kesempatan ini saya akan membahas yang sulasi terlebih dahulu. 3 huruf dasar ini dipolakkan dan disimbolkan dengan kata fa'ala. Huruf pertamanya adalah huruf fa, huruf keduanya ain, huruf ketiganya lam. Ya, huruf pertama disebut fa fi'il. Nah, ini jadi pola ya, jadi wazan. Wazan fa'ala. Ya, huruf pertamanya fa. Ya, yang kedua ain, yang ketiga lam. Nah, ini menjadi istilah yang kita akan jadikan sebagai istilah, yaitu fa-nya itu disebut fa fi'il, faul fi'li. Fa fi'il, ainnya ain fi'il. Lamnya lam fi'il. Ya. Nah, ini diperlukan untuk menimbang kata-kata yang lain. Jadi ketika kita ketemu dengan kata-kata yang lain yang berasal dari kata kerja ya, memiliki kata kerja dan kata kerjanya huruf aslinya ada 3. Ya, maka kita bisa melakukan perbandingan muqabalah. Ya, muqabalah, perbandingan antara kata yang lain ya dengan pola ini, dengan wazan ini. Disebutnya wazan ya, fa'ala. Kata yang lainnya itu disebut mauzun. Ya, sebagaimana di dalam bagan kita bisa lihat di situ. Ya, kita melakukan muqabalah, perbandingan. Ya, dari fa'ala ya kita bandingkan misalnya dengan kata apa? Doroba. Ya. Berarti kan itu sama-sama 3 huruf. Sama-sama 3 huruf. Ya, kita cocokkan saja hurufnya. Ya, huruf do itu cocok ya atau sejajar dengan huruf apa? Dengan huruf fa. Ya, nah maka kita katakan do-nya itu adalah apa? Fa fi'ilnya. Ro-nya sejajar dengan ain. Berarti ro-nya kita sebut ain fi'il. Lalu ba-nya sejajar dengan lam. Ya, maka kita katakan ba-nya adalah lam fi'il. Jadi begitu semuanya nanti kata-kata yang lainnya. Ya, misalnya qara'a ya, qara'a. Qa-nya apa? Fa fi'il. Ro-nya ain fi'il. Ya, a-nya lam fi'il. Kataba, ka-nya fa fi'il. Ta-nya ain fi'il. Ba-nya lam fi'il. Begitu. Ya. Gitu. Jadi seluruh kata ya dalam kata-kata yang nanti bisa berpecah ya kepada bentuk-bentuk lain, itu tidak akan terlepas bahwa huruf aslinya itu ya bisa 3 huruf ataupun 4 huruf. Jadi tidak akan keluar. Ya. Minimal 3. Jadi pola kata-kata yang punya pecahan ini minimal 3 huruf. Nah, adapun nanti ketika ada huruf-huruf lain, nah itu yang disebut huruf tambahan. Ya kan? Ada huruf lain yang masuk ke dalam di samping 3 huruf itu, berarti itu termasuknya huruf tambahan. Ya, dan yang paling banyaknya itu berasal dari 3 huruf, kebanyakannya. Ya, dibanding dengan yang 4 huruf itu lebih banyak berasal dari 3 huruf. Nah, ketika kita sudah mengetahui mana ini huruf aslinya yang mana, nah baru kita akan tahu mana huruf tambahannya. Ya, nah di dalam ilmu tasrif ini kita akan pelajari semua huruf-huruf yang menjadi tambahan itu apa saja. Ya. Nah, misalnya fa'ala ya arti dasarnya mengerjakan. Doroba arti dasarnya memukul. Ya. Nah, berbeda dengan kata yang jamid yang cukup diartikan dengan arti kata dasarnya saja. Misalnya kata syamsun.
Kita cari maknanya di dalam kamus, maka kita temukan artinya adalah matahari. Nah, ia cukup diartikan dengan matahari saja. Ya, sedangkan kata yang mustaq tidak cukup diartikan dengan arti kata dasarnya saja. Misalnya arti kata dasar dari fa'ala adalah mengerjakan. Ya, dan dari arti dasar kata dasar dari doroba adalah memukul, tetapi harus dilihat dari segi bentuk katanya, sigot. Ya, karena setiap sigot itu memberi fungsi arti tersendiri. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari sigot-sigot tersebut yang merupakan pecahan atau perubahan dari satu kata dasar. Ya, jadi fa'ala itu tidak cukup diartikan dengan mengerjakan saja. Ya, gitu. Karena kata kerja itu nanti akan selalu terkait dengan waktunya, ya kan? Terkait dengan waktu, apakah telah, sedang atau akan. Tidak bisa dilepaskan yang namanya kata kerja, yang namanya fiil. Ya, ketika suatu kata kerja tidak lagi ada unsur waktunya, maka itu bukan fiil, yaitu masdar. Masdar darbun, artinya memukul. Nah, dia tidak ada unsur kata kerjanya, memukul saja. Jadi kalau ada kata kerja tidak ada unsur waktunya, ya dia bukan fiil lagi. Kalau yang namanya fiil harus ada unsur kata kerja. Maka ketika kita menerjemahkan unsur waktunya ini kapan gitu dia mengerjakan ini. Kalau fa'ala bentuknya fa'ala berarti telah. Nanti kalau kita membuat unsur kata kerja unsur waktu yang lain, misalnya sedang atau akan, maka akan berubah. Ya, akan berubah, tidak fa'ala. Ya, tapi menjadi ya fa'alu. Doroba telah memukul. Kalau kita gunakan untuk sedang atau akan, berubah menjadi yadribu. Ya. Nah, sehingga inilah perlunya ilmu tasrif. Ya, menerjemahkan suatu kata harus lengkap. Ya, di situ ada unsur waktunya, juga yang namanya fiil, kata kerja itu pasti ada pelakunya. Tidak akan bisa terlepas dari pelaku. Begitu. Pelakunya selalu ada. Karena mustahil ada satu pekerjaan tidak ada yang melakukannya, mustahil. Pasti selalu disebutkan. Nah, biasanya disebut pelakunya itu menyatu, sudah ada di dalam fiil itu. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam domir-domir. Ya kan? Domir-domir yang bersambung dengan fiil, ya, yang posisinya rofa sebagai pelaku. Nah, itu kan ada bersama dengan fiil tersebut. Ya, yang ditampakkan dengan huruf-huruf. Yang baris ada yang nampak, ada juga yang mustatir tersembunyi, ya. Huwa, hiya, untuk fiil madinya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam domir. Ya, jadi kita akan pelajari tasrif ini secara umum dia terbagi dua, ya. Ada tasrif usul, ya, ada tasrif far'i. Tasrif usul, ya, yaitu pecahan dasar. Kalau far'i ini cabang. Ini istilah yang didudukan dan yang saya pelajari di pesantren dulu, yaitu menggunakan itu. Sehingga buku ini adalah memuat dari kitab Tasrif Hasan itu sebetulnya. Jadi lebih menjelaskan, ya, menjabarkan. Adapun kitab lain, ya, misalnya Amsilah Tasrifiyah, ya, itu nanti ada sedikit perbedaan. Walaupun sebetulnya sama, hanya beda penyusunan bab, ya, hanya beda penamaan, ya. Gitu. Di dalam buku Amsilah Tasrifiyah itu tasrif usul itu disebut tasrif istilahi, ya. Tasrif istilahi. Tasrif far'i disebut dengan tasrif lugawi. Ya, dan intinya sama, hanya perbedaan istilah. Kalau dalam hal disiplin ilmu tidak
menutup kemungkinan akan ada perbedaan istilah. Pecahan atau perubahan dasar dalam ilmu tasrif yang disebut dengan tasrif usul itu ada 12 bentuk atau bentuk kata atau sikot. 6 termasuk fiil dan 6 lainnya termasuk isim. Ya. Jadi ada 12 yang usul yang dasar, yaitu 6 untuk fiil ya dan 6 untuk isim. Bagaimana pembagiannya kepada 12 ini? Fiil kata kerja dalam bahasa Arab dibagi berdasarkan waktunya. Ya, yaitu masa lampau disebut fiil madi. Ya, jadi dibedakan fiil madi. Masa sekarang dan akan datang disebut fiil mudhari. Fiil madi dan fiil mudhari tersebut dibagi berdasarkan aktif dan pasifnya. Ya, kata kerja aktif disebut maklum, maksudnya adalah diketahui pelakunya. Ya. Pelakunya disebutkan. Maklum itu pelakunya disebutkan. Dan kata kerja pasif disebut majhul. Tidak diketahui pelakunya. Ya, atau tidak disebutkan pelakunya. Sebenarnya istilah maklum itu secara bahasa artinya diketahui. Majhul tidak diketahui. Ya. Walaupun istilah maklum majhul ini oleh sebagian ulama kontemporer tidak digunakan karena nama ini tidak menyeluruh. Nama maklum majhul, tapi sudah menjadi bahasa yang banyak digunakan. Ya kan? Karena maklum itu kan diketahui, artinya diketahui. Majhul tidak diketahui. Ya, misalnya duriba, telah dipukul. Itu kan majhul ya. Majhul artinya tidak diketahui. Sebenarnya bisa aja dia diketahui pelakunya, cuman tidak disebutkan. Ya kan? Bisa aja diketahui. Tapi ya tidak menyeluruh gitu istilah dari kata maklum majhul itu. Ya, karena tidak semua dalam fiil yang tidak disebutkan pelakunya itu semuanya tidak diketahui, karena bisa jadi sebetulnya sudah diketahui cuman tidak disebutkan. Ya, kalau disebutkan berarti madkur ya. Fa'ilnya yang disebutkan madkur. Kalau tidak disebutkan apa? Mahdzub ya, atau ghairu madkur. Tapi ini sudah menjadi istilah yang sudah biasa digunakan ya, sudah. Maklum, fi'il madi maklum, majhul. Ya, yang jelas maksudnya adalah pelakunya itu tidak pelakunya. Kalau maklum pelakunya disebutkan, kalau majhul pelakunya tidak disebutkan, itu maksudnya. Ya, baik ketika disebutkan itu karena memang betul-betul tidak tahu, ataupun karena memang